Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi nih alur cerita Max Level Return ya guys ya, Kang Jin Hyuk lah. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, langsung kita mulai dan gas aja videonya. Di video sebelumnya, Jin Hyuk udah berada di Murim untuk bertemu dengan Dark Emperor dan ingin menyempurnakan Dark Heavenly Demon Emperor Art miliknya. Tapi sebenarnya Jin Hyuk juga sedang mencari info di dunia Murim. Kenapa Iyawen menyuruhnya datang ke sini setelah berminggu-minggu latihan bersama dengan Dark Emperor dan mencari intelijen. Tiba-tiba Jin Hyuk nggak sengaja ngelihat Samaja dan Goryong berjalan bersama menuju ke suatu tempat rahasia sambil menggunakan Grand Make Rope yang bisa mengurangi kehadiran 20%. Dia juga terus mengikuti mereka berdua. Dan siapa sangka ternyata mereka masuk ke penjara bawah tanah, di mana di sana adalah tempat kriminal paling gila sekte Heavenly. Ketika Jin Hyuk mendekati penjara tersebut, tiba-tiba muncul sebuah notif yang mengatakan Anda telah menemukan petunjuk tentang skema besar yang sedang terjadi di sekte Divine Heavenly Demon. BTW ini adalah quest yang terhubung dan memiliki rank quest S. Ngelihat itu, Jin Hyuk yang kaget bilang dalam hati, apa jangan-jangan ini yang Iyawen ingin tunjukkan kepadaku? Keesokan harinya, Jin Hyuk pun minta izin ke Dark Emperor kalau dia mau berkunjung ke penjara. Tentu aja Dark Emperor heran, ngapain Jin Hyuk ke sana? Apa kau tahu tempat macam apa itu? Tanya Dark Emperor penasaran. Jin Hyuk pun ngejawab, ya aku tahu. Itu adalah tempat di mana hanya orang seperti Heavenly Demon atau petinggi sepertimu yang bisa masuk, karena di sanalah tempat kriminal paling buruk dari sekte Divine Heavenly Demon di penjara, bukan? Lagi pula, aku penasaran apa ada sesuatu yang disembunyikan di sana, karena aku ngelihat Samaja mengunjungi tempat itu tiap malam. Spontan Dark Emperor kaget mendengarkan informasi tersebut. Tanpa basa-basi lagi, dia pun pergi bersama Jin Hyuk ke sana. Setibanya di penjara, para pengawal langsung berkeringat dingin dong dan panik karena ngelihat Dark Emperor tiba-tiba datang berkunjung ke penjara. Ngelihat wajah pengawal yang panik, Jin Hyuk bilang dalam hati, kurasa mereka bekerja sama dengan Samaja juga. Hanya masalah waktu sampai Samaja tahu kalau kami ada di sini, kata Jin Hyuk sambil mengaktifkan api di tangannya sebagai penerangan mereka. Lalu tiba-tiba Dark Emperor bilang, Jin Hyuk hati-hati, ada banyak monster yang disebut Dokaibi di sini karena karakteristik gua ini. Peran mereka adalah mencegah orang masuk dan keluar dari tempat ini. Mereka mengkonsumsi demonic energi area ini dan mereka ada sangat banyak, sekumpulan makhluk yang menjengkelkan. Tentu aja mereka nggak akan mengganggu kita selama aku punya ini, kata Dark Emperor yang ngeluarin kertas Dokaibi Charm yang ngebuat Dokaibi itu nggak bisa menyerang, atau lebih tepatnya nggak mau menyerang. Sambil terus melewati monster yang mengerikan bermata satu itu, Dark Emperor kembali nanya apa alasan Jin Hyuk datang kemari. Terus kenapa pula mengawasi Samaja? Jin Hyuk pun tersenyum dan dia ngejawab, karena aku mengkhawatirkan dirimu. Aku ngelihat seberapa bencinya Samaja terhadapmu saat aku kemari. Aku nggak bisa diam dan nggak melakukan apapun saat dia melakukan tindakan mencurigakan. Mendengarkan itu, Dark Emperor tersenyum dan bilang ternyata orang yang cuek seperti Jin Hyuk pun bisa tahu kalau dia punya hubungan yang sangat buruk dengan Samaja. Tapi urusan seperti ini bisa ngebuat latihan Jin Hyuk kendor nantinya. Makanya tanpa ragu Dark Emperor membakar Dokaibi Charm yang ngebuat para monster pun bersiap untuk menyerang mereka. Dark Emperor bilang, apa yang sedang Samaja lakukan memang penting, tapi aku nggak mau latihanmu terganggu, jadi habisi mereka semua dengan tangan kosong. Aku akan duduk di sini dan mengawasi. Seketika Jin Hyuk geleng-geleng kepala ngeliat tingkah gurunya itu. Masih aja sama seperti dulu, nggak berubah sedikit pun. Sekarang kita pindah ke Goryong yang saat ini sedang jalan santai di istana. Jujur dia merasa sangat tenang ketika nggak ada Right Guardian alias Dark Emperor di istana. Namun tiba-tiba bawahannya datang ngelapor kalau Right Guardian dan muridnya udah masuk ke penjara. Mendengarkan itu spontan Goryong benar-benar kaget, nyari copot tuh jantungnya dan langsung menyuruh bawahannya untuk mencari Samaja sekarang. Sementara itu Jin Hyuk terlihat sedang mengaktifkan Dark Heavenly Demon Emperor Art untuk mengalahkan banyak Dokaibi yang ada di dalam goa. Ngelihat Jin Hyuk mampu mengalahkan monster tersebut dengan gampang, Dark Emperor pun tertawa lebar dan bilang, luar biasa, sepertinya semua latihan itu gak sia-sia. Sungguh menghibur ngelihat dirimu berkembang. Tapi tiba-tiba Dark Emperor tersentak kaget karena ngelihat bola api misterius muncul dari Dokaibi yang udah mati. Dan Jin Hyuk pun
ikutan kaget karena bola api tersebut bernama Fragment of Ember yang nggak bisa diambil untuk diri sendiri kecuali punya item tertentu. Ngeliat itu Jin Hyuk bilang dalam hati, Dokaibi di sini harusnya nggak menjatuhkan EXP ataupun item. Itu artinya ini bukan dari Dokaibi, seseorang meletakkannya di dalam tubuh mereka. Jujur Dark Emperor sangat penasaran dengan kemunculan bola api tersebut. Secara dia nggak pernah ngelihat sekalipun sebelumnya. Makanya Jin Hyuk pun bilang, kurasa ini saatnya kau bertanya dengan Samaja langsung, bukan orang yang bertanggung jawab di balik ini. Dark Emperor hanya dia mendengarkan saran dari Jin Hyuk itu. Lalu dia pun pergi duluan dari sana begitu saja. Begitu Dark Emperor agak menjauh, tiba-tiba Wolyong pun muncul dari balik dinding dan terlihat juga Alice keluar dari cincinnya. Dengan tersenyum Jin Hyuk bilang ke mereka kalau dia akan pergi lebih jauh ke dalam penjara sana dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Untuk urusan Dokaibi, Jin Hyuk mensummon T-Bone. Dengan sangat bangga T-Bone langsung membantai Dokaibi itu yang berada di hadapannya sambil bilang, Master, lihatlah aku dengan teliti. Lihatlah kekuatan dari setiap tebasanku ini. Tapi di sini Jin Hyuk sendiri nggak terlalu mempedulikannya dan pergi menuju ke bagian penjara lebih dalam lagi. Nggak berselang lama, Dark Emperor pun udah kembali ke istana. Dia langsung disambut oleh dua pengawal termasuk Goryong yang nggak menyangka dia kembali lebih awal. Tapi tanpa basa-basi, Dark Emperor nanya di mana Samaja sekarang. Sambil berkucuran keringat, Goryong menjawab, dia nggak ada di sini, Ray Guardian. Namun tiba-tiba Dark Emperor mengerahkan aura intimidasi pekat dan bilang, apa yang sedang kalian rencanakan di penjara sana dan apa yang kalian sembunyikan dariku, kata Dark Emperor dengan aura tekanan yang luar biasa yang ngebuat mata Goryong terbuka dengan lebarnya. Bahkan dia nggak bisa bernafas saking dahsyat tekanan yang dia rasakan itu. Namun tiba-tiba Samaja muncul di tengah-tengah mereka sambil bilang, kau meninggalkan kipas ini, Goryong. Kudengar kau sangat menghargainya. Bukankah kau harus lebih memperhatikannya, kata Samaja sambil memberikan sebuah kipas ke Goryong dan menyuruhnya pergi dengan sebuah isyarat. Begitu Goryong udah pergi, Samaja pun bilang, kurasa dia semakin lucu seiring bertambahnya usia. Oh ya, aku dengar kau mencariku, Ray Guardian. Kesal ngeliat tingkah dari Samaja ini, Dark Emperor kembali mengerahkan aura tekanannya dan bilang, waktu yang tepat Samaja. Kurasa kau perlu menjelaskan sesuatu tentang hal yang kau lakukan di belakangku. Oke, kita pindah ke Goryong yang saat ini buru-buru menemui rekannya, Chai Hong Ah, peringkat 10 terkuat di sekte yang ahli dalam teknik Flame Dragon. Goryong buru-buru menarik Hong Ah dan keluar menuju penjara karena udah mendapatkan perintah isyarat dari Samaja tadi. Ternyata dengan isyaratnya itu Samaja nyuruh Goryong untuk membereskan masalah yang sedang terjadi di penjara bawah tanah dan jangan sampai Jin Hyuk merusak rencana besar mereka. Sambil berlari secepat mungkin ke penjara dan di tangannya udah ada item misterius yang ditutupi kain. Dalam hatinya dia bilang, aku perlu membangkitkan itu sebelum murid Dark Emperor merasakan ada sesuatu yang aneh di penjara. Oke, kita kembali ke Jin Hyuk. Terlihat mereka terus memasuki penjara lebih dalam dan di sini juga Alice terlihat menutupi hidungnya karena nggak tahan mencium bau busuk yang ada di lantai 5 penjara bawah tanah. Wolyong menjelaskan kalau ini adalah tempat kriminal paling buruk dari sekte Divine Heavenly Demon di penjara. Mereka ditahan dengan alat khusus dan mereka semua pantas untuk mati. Tapi Heavenly Demon menahan mereka di sini karena mungkin aja mereka akan berguna suatu saat nanti. Baru Jin Hyuk berencana turun ke lantai lebih bawah lagi, tiba-tiba muncul notif yang bilang, jalan tersembunyi telah diaktifkan. Pengguna menggunakan teleportasi. Siapa sangka yang diteleport ke hadapan mereka adalah Goryong dan juga Hong Ah. Spontan Goryong kaget dong ngeliat Jin Hyuk ada di hadapannya. Tapi Jin Hyuk malah bilang, hei Pak Tua, benda yang di tanganmu itu, bolehkah aku melihatnya? Kata Jin Hyuk yang ngebuat Goryong langsung melindungi benda itu sekuat tenaganya. Hong Ah pun nyuruh Goryong untuk pergi duluan. Urusan Jin Hyuk biar dia yang mengatasi. Begitu Goryong udah pergi, Jin Hyuk penasaran kok mau nih cewek di depannya berani melawannya sendirian. Hong Ah tersenyum dan ngejawab, Kang Jin Hyuk, aku udah mendengar banyak tentangmu. Kau cukup terampil sampai bisa mengalahkan Pai God. Akan susah bagiku untuk melawanmu jika kau bersama dengan Wolyong dari Black Wind Society. Tapi ada banyak orang di sini yang ingin bertarung juga, kata Hong Ah sambil melepaskan 3 tuas di belakangnya sekaligus. Siapa sangka tuas tersebut melepaskan kekangan sekaligus pemblokiran pembuluh blood key dari 3 kriminal tergila di dalam penjara di dekat mereka, sehingga mereka pun kini bisa bergerak bebas dan menggila sepuasnya.
Ngelihat para kriminal itu, Wolyong pun bilang ke Jin Hyuk, "Tuan, mereka semua adalah martial artis yang sangat terkenal. Masing-masing dari mereka sekuat diriku atau bahkan lebih kuat lagi. Aku akan mencoba menahan mereka. Jadi tolong." Belum habis Wolyong bicara, Jin Hyuk malah menyuruhnya untuk diam dan tunggu aja di belakang, karena ada Alice yang sama-sama merupakan tahanan tapi beda situasi yang akan mengambil tindakan di sini. Ngelihat cewek seperti Alice yang maju, tiga kriminal itu tersenyum lebar dan bilang, "Beruntung sekali. Udah berapa lama sejak terakhir kali aku mencicipi manusia?" Terlihat di sini bahkan Hong Ah juga menarik tuas lainnya, sehingga kriminal yang lepas kini lebih banyak lagi. Mendengarkan para kriminal meremehkannya, Alice pun bilang, "Mencicipi manusia katamu?" Menganggapku sang Nobel Master of Night sebagai manusia karena aku sedang menyamar menjadi mereka. Kasar sekali kalian. Tanpa ragu, Alice mengaktifkan skill Blood Root, dan seketika aura darah pekat mengelilingi tubuh Alice dengan begitu ganasnya. Oke, kita pindah ke tempat T-Bone yang baru aja berhasil membantai habis Dokaibi sendirian. T-Bone menggerutu sendiri dan bilang kalau dia kecewa jadi juga ngelihat kehebatan aksinya ini. Namun tiba-tiba fragment of Ember yang keluar dari masing-masing Dokaibi melesat pergi, yang ngebuat T-Bone panik bukan main. Siapa sangka bola-bola api itu berkumpul ke lokasi Goryong yang sedang mengaktifkan Ember Collection Lantern. Terlihat Goryong berlari secepat mungkin agar menarik kembali semua bola api yang tersebar di penjara ini. Sayang dia baru aja berhasil mengumpulkan sekitar 71%-nya. Dalam hatinya Goryong bilang, apa embernya belum berkembang cukup lama di dalam Dokaibi ya? Kalau begitu, di saat Chai Hong Ah melawan murid dari Dark Emperor, aku akan mencari lebih banyak Dokaibi. Baru aja Goryong mengatakan itu, tiba-tiba Hong Ah udah berlari terbirit-birit di sampingnya yang ngebuat Goryong tersentak kaget. Goryong pun bilang ke Hong Ah yang terlihat sangat panik, "Hei Chai Hong Ah, kenapa kau ada di sini? Aku kira kau membebaskan para tahanan itu bukan?" Sambil berkucuran keringat, Hong Ah ngejawab, "Emang, aku bahkan udah memberikan mereka senjata favorit mereka. Tapi wanita barat yang bersama Kang Jin Hyuk itu, dia adalah monster. Para tahanan gak sebanding sedikit pun dengannya." Ternyata Alice dengan gampang mengalahkan semua kriminal tersebut sampai gak ada satupun yang bersisa. Ngelihat itu, Wolyong pun ikutan panik dan dia bilang dalam hati, padahal mereka semua ini adalah martial artis yang dulunya terkenal, tapi langsung koit dengan mudah hanya dengan satu gerakan tangan dari Nona Alice, seperti yang diharapkan dari orang yang paling dekat dengan tuanku. Dia benar-benar kuat, kata Wolyong yang mulai kagum dengan kemampuan dari Alice yang sebenarnya. Sedangkan Alice sendiri sangat kesal harus menghadapi para kriminal bau ini. Namun Jin Hyuk memujinya karena dia memperhatikan penggunaan mana sesedikit mungkin. Alice pun ngejawab dengan wajah yang merona, "Tentu aja, aku nggak bisa menyanyiakan mana yang nggak kita ketahui apa yang akan terjadi di depan kita nanti." Sambil terus berlari, Jin Hyuk bilang, "Kita akan segera melihatnya apa yang ada di depan sana. Lalu kita akan tahu kenapa mereka sangat gigih untuk menghentikan kita," kata Jin Hyuk yang juga berharap kalau ini semua ada kaitannya dengan yang diperingatkan oleh Iyawen. Sekarang kita pindah ke istana Heavenly Demon. Terlihat ada seorang junior martial artis yang mengumumkan ke seluruh rekan-rekannya dengan bilang, "Semuanya sama aja dan Dark Emperor akan berduel. Rugi kalau kalian gak menonton." Spontan para rekannya yang masih menyantap makanan geger parah mendengarkan informasi tersebut. Mereka pun langsung pergi secepat mungkin ke arena duel. Sementara itu di arena duel terlihat Dark Emperor dan sama aja menatap satu sama lainnya dengan cukup intens. Dark Emperor bilang kalau dia udah lama gak ngeliat, sama aja berani menghadapinya dan gak mundur seperti seorang pengecut. Mendengarkan itu sama aja pun tersenyum dan dia memberikan salam hormat sambil ngejawab, "Aku bukan menghadapimu. Kau adalah sang Raik Guardian. Ini hanya duel santai bro. Ngomong-ngomong, gimana dengan latihan muridmu? Ku dengar dia di penjara bawah tanah saat ini ya." Baru aja sama aja mengatakan itu, tiba-tiba Dark Emperor melesat secepat kilat dan melancarkan serangan aura di tangannya dan memaksa sama aja untuk menahan dengan pedangnya. Saking dahsyatnya serangan dari Dark Emperor, bahkan shockwave-nya aja udah ngebuat para penonton di pinggir sana terdorong dengan kerasnya. Dark Emperor yang kesal pun bilang, "Apa yang kau lakukan di penjara bawah tanah? Katakan sekarang juga, atau aku akan membuatmu menjawab dengan tinju ini," kata Dark Emperor menggerakkan rentetan serangan aura berikutnya. Tapi sama aja masih bisa menahan setiap serangan tersebut dan sambil tersenyum dia bilang,
Kepribadianmu berapi-api seperti biasanya. Ada hadiah kejutan yang sedang aku kerjakan. Semua usahaku akan sia-sia jika aku mengungkapkannya saat belum siap, bukan? Sementara itu Goryong dan Hong Ah terlihat kaget dan panik bukan main ketika memandang monster raksasa yang ada di hadapan mereka. Hong Ah yang ketakutan pun bilang, Dok Goryong, apa-apaan demon ini? Kata Hong Ah yang bergidik ngeri ngelihat betapa mengerikannya penampakan demon yang berada di depan mata mereka. Kembali ke pertarungan Samaja dan Dark Emperor. Sambil terus adu mekanik yang nyaris seimbang dan juga tingkat tinggi, Samaja pun nanya ke Dark Emperor apa dia masih ingat dengan bencana yang harus mereka halau bersama beberapa bulan yang lalu. Berhubung Dark Emperor nggak tahu apa maksud Samaja, maka dia pun bilang, kenangan yang sangat jelas bagiku. Kita melawan demon yang sangat kuat. Kita menghabiskan 3 hari 3 malam di tebing Heavenly Mountain sampai bisa mengalahkannya. Aku masih bisa mengingat gimana demon itu jatuh dari gunung setelah pukulan terakhir. Kalau kita nggak bersama dengan Heavenly Demon saat itu, kita pasti udah mati. Setelah demon tersebut kalah dan jatuh dari tebing, Heavenly Demon memerintahkan Samaja untuk memastikan apakah demon yang jatuh tadi udah beneran mati ataupun enggak. Makanya Samaja pun langsung turun ke bawah mengikuti perintah dari Heavenly Demon. Tapi begitu dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, tiba-tiba muncul beberapa rencana licik di dalam pikirannya. Bagaimana jika dia membuat demon tersebut patuh kepadanya? Sambil tersenyum licik, Samaja pun bilang ke Dark Emperor saat ini, bagaimana jika aku bisa membuatnya menjadi assassin pribadiku? Spontan mata Dark Emperor terbuka dengan lebar dan berkucuran keringat mendengarkan ucapan tersebut. Sedangkan di dalam penjara bawah tanah sana terlihat Goryong saat ini mengaktifkan lagi Ember Collection Lantern sehingga semua pecahan Ember mengalir ke monster Yaksa yang ngebuat kekuatannya kembali 71%. Seketika demon mengerikan tersebut pun kembali aktif dan ngebuat Jin Hyuk yang baru aja menyusul benar-benar kaget. Demon Yaksa bukanlah demon sembarangan, melainkan demon yang disebut-sebut bisa membunuh dewa. Dengan aktifnya Yaksa, maka muncul notif linked quest di hadapan Jin Hyuk yang bilang bangkitnya Yaksa mengaktifkan event yang terhubung langsung dengan kematian Heavenly Demon. Heavenly Demon memiliki peran penting dalam kemajuan pendakian menara Anda. Kalahkan Yaksa untuk memastikan keselamatan dari Heavenly Demon. Tolong ingat, jika Heavenly Demon mati, bencana yang nggak bisa diundur akan terjadi. Ngelihat notif tersebut, Jin Hyuk benar-benar terdiam dan dia bilang dalam hati, apa ini yang Iwan ingin tunjukkan kepadaku? Yaksa adalah Nemeth monster di lantai tengah, makhluk yang digunakan sebagai senjata untuk membunuh dewa lainnya. Tapi kenapa dia berada di sini? Tanya Jin Hyuk penasaran. Sambil terus mengaktifkan Ember Collection Lantern, Goryong menyuruh Yaksa untuk patuh kepadanya dan juga Samaja. Mendengarkan itu, Yaksa pun bilang, ah begitu, aku dibangkitkan lagi jadi anjing pemburu oleh Samaja ya. Baiklah, baiklah, apa yang kau inginkan dariku? Sambil menunjuk ke arah Jin Hyuk, Goryong pun berteriak, musnahkan mereka, mereka musuhmu. Ngelihat itu, Alice pun bilang ke Jin Hyuk, kontraktor, apa kau juga bisa merasakan konsentrasi mana itu? Itu memberitahuku bahwa monster yang ada di hadapan kita saat ini nggak seharusnya ada di lantai bawah. Jin Hyuk menjawab, aku tahu itu, tapi masalahnya di sini adalah aku sama sekali nggak memiliki gambaran gimana cara untuk mengalahkan demon ini. Alice yang mendengarkan jawaban Jin Hyuk itu agak tertegun sejenak karena dia nggak pernah ngelihat Jin Hyuk sebingung ini selama ini. Alice pun bilang kalau dia akan mengulur waktu sampai Jin menemukan cara untuk mengatasi semua ini. Sambil mengerahkan mana di tubuhnya, Yaksa mengatakan, kalau begitu mari kita lihat seberapa banyak kekuatanku yang udah dipulihkan oleh Samaja. Seketika mana di tubuh Yaksa meledak dahsyat dengan petir yang menyambar. Bahkan saking kuat ledakannya, ledakan mana itu menembus gunung Heavenly hingga ngebuat semua orang benar-benar kaget. Bahkan Sayong yang sedang melatih Yusong jauh dari sana bisa merasakan energi jahat yang terpancarkan dari Heavenly Mountain. Gempa keras pun ikut terjadi di istana Heavenly Demon yang ngebuat para murid panik. Tapi ledakan mana itu juga meyakinkan Samaja kalau Dok Goryong berhasil membangkitkan Yaksa. Dalam hatinya Samaja bilang, ngomong-ngomong naga tua itu pasti sangat peduli dengan muridnya. Dia langsung pergi ke penjara setelah mendengarkan ucapanku tadi. Bahkan dengan kelengahannya itu dia udah menerima skill mematikanku secara langsung, kata Samaja yang tersenyum ngeliat darah Dark Emperor ada di pedangnya. Kita kembali ke penjara bawah tanah. Untuk mengulur waktu, Alice pun langsung mengaktifkan Blood Spear dalam jumlah yang cukup banyak dan menyerang Yaksa dengan membabi buta. Tapi tombak darah Alice gak mempan sedir pun.
Begitu terkena tubuh Yaksa bahkan langsung mental gitu aja. Yaksa pun melancarkan counter dengan mengaktifkan Chain Pandemonium yang langsung ngebuat Alice terikat dan gak bisa bergerak. Di celah kesempatan itu pula, tanpa ampun Yaksa melompat tinggi dan bersiap melancarkan Chain Slash. Spontan Alice panik bukan main akan menerima tebasan fatal secara telak. Tiba-tiba Goguma datang dan langsung mengaktifkan skill Dragon Roar yang berhasil menghempaskan Yaksa ke belakang. Yap, kali ini 2 versus 1, Goguma dan Alice ngelawan Demon Yaksa. Di sudut lainnya, ngelihat rekan Jin Hyuk bisa menahan Yaksa, Hong Ah pun bilang dalam hati, mustahil, mereka kan sedang menghadapi Yaksa loh, demon yang pernah hampir meratakan setengah dunia murim saat masih hidup. Namun tiba-tiba dari sampingnya Wolyong datang menyerang Goryong secara mendadak sehingga memaksa Hong Ah untuk menangkis serangan dari Wolyong. Kesal serangannya ditahan, Wolyong bilang, jangan menghalangiku, aku harus menghentikan Dog Goryong sekarang juga. Jika makhluk itu sampai keluar saat Heavenly Demon gak ada, sekte Divine Heavenly Demon akan hancur. Tapi Goryong malah ngejawab, ini yang diinginkan Left Guardian sama aja, dia akan menjadi Heavenly Demon yang baru. Jadi habisi Wolyong Chai Hong Ah dan terimalah Heavenly Demon yang baru, kata Goryong yang akhirnya membuka rahasia sama aja yang sebenarnya. Sementara itu di dalam pertarungan sengit yang terus berlangsung di sana, Goguma mengaktifkan Acid Breath, napas yang sangat korosif ke arah Yaksa. Tapi Yaksa mampu menahannya secara sempurna dengan mengaktifkan skill defense-nya. Karena serangannya itu ditahan, Goguma pun mendekati tubuh Yaksa dengan maksud membuat dia kebingungan. Tapi Yaksa malah menangkap Goguma dan tanpa ampun menggepreknya yang ngebuat Goguma sangat kesakitan. Untungnya Alice masih bisa melempar palu darah berduri dengan cukup keras ke tubuh Yaksa sehingga Goguma bisa lepas dari cengkramannya. Kini Alice mengaktifkan wujud aslinya dan dia bilang, kau membuatku harus memakai wujud ini sekarang. Yaksa yang kesakitan terkena palu barusan pun bilang, sepertinya kau menyembunyikan kekuatanmu ya. Bagus, bagus, bagus. Ngelihat Yaksa bisa bangkit lagi dengan cepat, Alice bilang dalam hatinya, aku menyerangnya dengan wujud sempurnaku dan dia bisa langsung bangkit gitu aja. Benar-benar kuat. Apa aku bahkan bisa memberikannya damage? Sepertinya enggak. Kau harus memikirkan cara untuk mengatasi ini, Kang Jin Hyuk, seperti biasa yang kau lakukan selama ini, kata Alice yang maju menerjang bersama Goguma di saat Jin Hyuk masih aja kebingungan harus menggunakan kombinasi skill apa dalam pertarungan kali ini. Jin Hyuk membuka skillnya yang bernama Memory of Word, dimana itu adalah rekaman gak terbatas perpustakaan seluruh skill milik dari Jin Hyuk. Lalu dia juga mengaktifkan 10 star multi-layer barrier untuk pertahanan juga, diikuti dengan Eye of Gluttony untuk mengecek stat dari Yaksa. Sayang level Eye of Gluttony Jin Hyuk masih terlalu rendah untuk dapat menampilkan semua skill target. Tapi syarat penyalinan skillnya muncul dan bilang, keselamatan Heavenly Demon adalah prasyarat untuk mengusir makhluk lantai 50. Namun Yaksa adalah salah satu dari beberapa senjata yang bisa mengalahkan Heavenly Demon. Jika Anda berhasil mengalahkan Yaksa sebelum dia membahayakan Heavenly Demon, Anda akan bisa menyalin salah satu skill miliknya. Sambil berkucuran keringat, Jin Hyuk terus fokus untuk mencari kombinasi skill apa yang bisa dia pergunakan kali ini. Masalahnya, dia hanya punya satu kesempatan untuk melakukannya selagi Alice dan Goguma mengulur waktu. Jadi nggak boleh salah pilih sedikit pun. Dalam hatinya Jin Hyuk bilang, aku harus mencari sesuatu, kombinasi skill dari semua variasi yang telah aku cari sepanjang hidupku. Itu akan membuatku mampu mengalahkan Yaksa. Kembali ke pertarungan antara Yaksa dengan Alice dan juga Goguma. Selagi mereka bertarung dengan sengit, ternyata tubuh Goryong bergetar hebat, bahkan terduduk lemas ke lantai dengan napasnya yang memburu. Dalam hatinya Goryong bilang, sial, hanya dengan memegang lentera yang mengendalikan Yaksa udah membuat manaku terkuras. Sepertinya mustahil untuk mengendalikan makhluk itu kecuali aku punya tenaga dalam sebanyak sama aja. Goryong pun meminta Hong Ah untuk terus melindunginya apapun yang terjadi, karena cuma benda yang dipegang saat ini itulah yang bisa mengendalikan Yaksa. Tentu aja Hong Ah udah melakukannya dari tadi dengan menahan serangan dari Wolyong. Tapi Wolyong malah bilang, ini bodoh, Dog Goryong gak punya mana yang cukup untuk mengendalikan Yaksa. Mendengarkan itu Goryong ngejawab, omong kosong, dia hanya mencoba untuk mencuri Yaksa dari kita. Jangan termakan omongannya, siapa lagi kalau bukan aku yang bisa mengendalikan lentera ini, kata Goryong yang sambil berpegangan ke tubuh Hong Ah yang ngebuat dia cukup kesal. Tiba-tiba Yaksa pun bilang, hah,
Kau cukup percaya diri manusia. Kau pasti nggak tahu benda apa itu sebenarnya. Kau harusnya udah mati dari tadi dengan kehabisan semua manamu. Kalau aku mendapatkan kekuatan penuhku tadi, keberuntungan ada padamu saat ini. Itulah kenapa kau masih hidup. Dan juga kalau kekuatan penuhku bisa kembali, aku pasti udah mengoyak mereka-mereka ini dengan cukup mudah. Goguma terlihat langsung mengaktifkan skill Dragon Roar-nya untuk menyerang Yaksa. Namun tiba-tiba Yaksa melancarkan tendangan lutut yang sangat keras ke perut Goguma sampai matanya memutih dan mulutnya memuntahkan darah. Ngelihat itu Alice langsung menangkap Goguma sebelum dia terhempas dahsyat ke belakang. Lalu dia pun mengaktifkan Blood Explosion. Seketika bola darah raksasa mengenai tubuh Yaksa yang begitu kuat sehingga dia pun terhempas jauh ke belakang. Di celah kesempatan tersebut Alice mencoba membangunkan Goguma, tapi ternyata dia udah pingsan gak bergerak lagi. Dan siapa sangka Yaksa langsung bisa bangkit kembali dan dia bilang, semua vampire lantai atas sama aja menggunakan sihir setiap saat. Setiap dari kalian itu benar-benar lemah. Sepertinya aku harus menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan yang sebenarnya, kata Yaksa sambil mengaktifkan skill Impossible Strength yang membuat kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Tanpa ampun Yaksa melancarkan sebuah skill yang bernama Iniquial Cannon. Seketika 4 tangan Yaksa melesat aura yang sangat dahsyat ke arah Alice. Ngelihat aura sekuat itu Alice pun panik dan dia bilang dalam hati, sial, apa aku sungguh bisa membantu kontraktor? Bahkan dalam wujud ini sekalipun aku nggak bisa. Selagi Alice panik seolah kehilangan cara melindungi Jin Hyuk. Di saat yang sama juga Teresa yang asli juga udah kalah untuk kesekian kalinya dari Black Teresa. Black yang udah muak bertarung dengan Teresa, dia bilang, bukankah ini saatnya untuk menyerah? Kau harusnya berterima kasih kepadaku karena aku nggak menghancurkanmu. Jawab aku, kenapa kau melakukan semua ini? Dengan badan yang bergemetaran Teresa pun bilang, kenapa kau bilang? Karena aku nggak mau menjadi beban baginya saat diperlukan. Jika suatu saat dia memerlukanku, aku ingin menjadi seseorang yang bisa berdiri di sisinya tanpa alasan apapun. Tekad Teresa itu juga ternyata dimiliki oleh Alice saat ini. Sambil menyiapkan seluruh kekuatannya, Alice bilang dalam hati, aku Alice von Ataraxia. Meski aku kekurangan kekuatan saat ini, aku akan melindungi kontraktor dengan semua yang aku miliki, kata Alice sambil mengaktifkan Blood Road. Dan bahkan matanya saat ini bersinar terang sebagai tanda dia menggunakan seluruh kekuatan penuhnya. Adu kekuatan tingkat tinggi antara Alice dan Yaksa nggak terhindarkan lagi, dan seketika terjadilah ledakan dahsyat yang menghancurkan Gunung Heavenly. Bentrokan aura itu menghancurkan sebagian besar dari gunung dan itu ngebuat para murid sekte di luar sana benar-benar kaget. Di saat Yaksa melihat kehancuran gunung yang ada di depannya, dengan keheranan dia juga bilang, apa? Seharusnya udah terlambat bagi vampire itu untuk menghindar, bukan? Siapa sangka di saat-saat terakhir Jin Hyuk berhasil melindungi Alice dengan menggendongnya. Ngelihat itu Alice pun tersenyum dan dia bilang, hei kontraktor, beritahu aku, apa kami mengulur cukup waktu untukmu? Ternyata di antara banyak skill, Jin Hyuk mengaktifkan fusion untuk menggabungkan skill Tom Grave Right Arm, lalu Sword Demon King Step, dan Dark Heavenly Demon Emperor Arm. Karena itu pula saat ini Jin Hyuk menggunakan sebuah skill bernama Colossal Soldier Tom Grave Leg. Jin Hyuk pun tersenyum dan dia bilang ke Alice, ya, kau mengulur waktu dengan cukup. Mendengarkan itu Alice pun senang dan dia langsung kembali bersirahat ke dalam cincinnya Jin Hyuk. Ngelihat kehancuran gunung di hadapannya, Goryong pun bilang gak bisa dipercaya. Heavenly Mountain yang menggambarkan kekuatan dari sekte Heavenly Demon telah. Belum habis dia bicara, tiba-tiba Goryong tersentak kaget karena Yaksa mengambil lentera yang ada di hadapannya. Goryong pun segera meminta lentera itu untuk dikembalikan, tapi Yaksa langsung mencekram kepala Goryong dan mengangkatnya tinggi-tinggi sambil bilang, berusaha mengendalikanku dengan benda seperti ini. Aku setidaknya harus mengembalikan semua kekuatanku dulu, Bung. Aku kekurangan dalam aspek tersebut karena kau. Karena itu aku akan mengambilnya sendiri. Tanpa ragu Yaksa mengaktifkan skill Devour of the Weak. Seketika semua mana dalam tubuh Goryong terhisap ke tubuh Yaksa yang ngebuat dia langsung tewas dalam sekejap dengan kulit yang mengering. Jujur Yaksa nggak puas dengan sedikitnya mana yang dimiliki oleh Goryong. Dia pun bilang, dia berlagak seakan dia punya mana yang banyak, tapi ternyata hanya segini. Cih, goblok. Sambil ngelihat ke arah Jin Hyuk, Yaksa pun bilang,
kau memilikinya. Aku akan memperoleh semua kekuatanku kembali jika menyerap tenaga dalammu. Jin Hyuk tersenyum dan dia bilang, benarkah? Coba aja hibur aku sekarang. Jin langsung mengaktifkan sebuah skill yang meningkatkan kecepatannya sebanyak 700%. Sebuah skill gila yang membuat tubuhnya dilapisi aura kegelapan dan petir yang terus menyambar. Sebuah skill yang bernama Godlike Speed. Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah kelanjutan pertarungan antara Jin Hyuk dengan demon yang katanya mampu mengalahkan dewa itu? Saksikan terus alur cerita Max Level Return hanya di channel Focuser Anime dan stay update.